Ini realisasinya sudah 17,95 triliun, lapangan kerja 7.000 orang, perusahaannya ada 27 tenan, 7 sudah beroperasi, 7 konstruksi, 13 dalam persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Prabowo Subianto, yang kami hormati dari Kabinet Merah Putih beserta jajaran, hadir di sini Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Wajrio, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Infrastruktur Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Rosan Ruslani, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ini spesial hadir karena mantan Bupati Batang, Pak Wi Haji. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup Pak Hanif, Menteri Pariwisata. Menteri Pariwisata hadir karena ini KEK-nya selain industri, kota, dan juga pariwisata, Pak Presiden. Karena ini posisinya tepat di tengah Trans Jawa, Pak. Trans Jawa dibagi dua, masuknya di Batang, Pak. Kemudian Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Kehutanan, Pak Sekretaris Kabinet, Pak Teddy Indra Wijaya, Duta Besar Cina RRT untuk Indonesia, His Excellency Mr. Wang Lutong, Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi, Bupati Batang, dan hadir juga di sini 20 CEO investor China yang sudah berinvestasi di Indonesia, Pak. Dari perbankan, perminyakan, energi, sampai dengan industri. Jadi mereka yang akan nanti menjadi duta besar kita untuk menarik investasi ataupun mereka ekspansi. Kemudian pimpinan BUMN, di sini ada Dirut Dana Reksa Pak Yadi Ruhandi, Dirut Batang KITB Pak Ngurah Wirawan, seluruh eselon 1 Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari menjelang siang ini kita meresmikan kawasan ekonomi khusus Indastropolis, Pak, namanya, Indastropolis Batang. Bapak Presiden, dapat kami laporkan bahwa kawasan ini sudah beroperasi sejak tahun 2022, dan untuk menarik investasi memang ada permintaan untuk kawasannya ditingkatkan menjadi kawasan ekonomi khusus, yang akhirnya dengan peraturan Bapak Presiden nomor 12 2025 hari ini ditetapkan sebagai kawasan ekonomi Indastropolis Batang. KEK ini 4.300 hektar, Pak Presiden. Dan kalau boleh dikatakan ini KEK BUMN terbesar, Pak. Di tengah KEK swasta yang lain, Pak. Jadi ini murni BUMN. Dan ini adalah kawasan terintegrasi mulai dari perdagangan dengan ekosistemnya, dari industri manufaktur, logistik, komersial, residensial, dan pariwisata. Terkait dengan penyediaan ini urun rembuk seluruh kementerian lembaga, Pak. Jadi di sini berterima kasih untuk jalan simpang susun jalan tol, penyediaan air baku, instalasi pengelolaan air, instalasi limbah, reservoir air baku, tempat pengelolaan sampah, instalasi gas, listrik, jeti, 10 tower rumah susun, serta 64 unit bangunan pabrik siap pakai. Jadi itu disiapkan oleh pemerintah semuanya, Pak, melalui kementerian dan lembaga. Kami terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Pak, ini melakukan investasi infrastrukturnya, dan investasi pemerintah di sini
hampir 4 triliun Pak. Sehingga tentu ini 4 triliun statusnya tinggal dialihkan menjadi bisa permodalan kepada KITB Pak. Sedang dalam proses Pak. Proses administrasi sudah hampir selesai. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan BKPM, Kementerian Perhubungan, dan inilah seluruhnya yang membangun KITB Pak. Dan sampai saat ini kawasan ini realisasinya sudah 17,95 triliun, lapangan kerja 7.000 orang, perusahaannya ada 27 tenan, 7 sudah beroperasi, 7 konstruksi, 13 dalam persiapan. Nah, di kawasan ASEAN, KEK menjadi upaya untuk menarik investasi. Vietnam punya 4 KEK, tapi lahannya 1,6 juta hektar Pak. Kemudian Malaysia 6 KEK, luasannya 2,15 juta hektar. Kemudian Thailand 10 KEK, 622.000. Filipina yang sama kepulauan, dia punya 419 KEK dengan 20.000 hektar. Indonesia yang paling kecil Pak, kita punya 24 KEK, luasannya baru 21.000 Pak Presiden. Jadi dibandingkan yang lain, dan dalam fokus kegiatannya terbanyak industri manufaktur 12 KEK, pariwisata 8 KEK, industri digital 3 KEK, jasa lainnya 1, dan investasi seluruh KEK itu 263,4 triliun Pak, sudah masuk, dan tenaga kerjanya 160.874. Nah, sejalan dengan target Bapak Presiden untuk pertumbuhan ekonomi 8%, nah ini peningkatan investasi menjadi salah satu yang menjadi prioritas, dan tentunya beberapa fasilitas itu diperlukan sehingga KITB Batang bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus, dan kantor administrasinya ada di sini Pak. Jadi seluruh perizinan dan yang lain diurusnya melalui KEK Batang Pak. Jadi one stop service di KEK. Nah, tentu beberapa fasilitas baik fiskal maupun non fiskal, dan salah satu dari KEK ini mendapatkan kebijakan harga gas tertentu Pak. Nah, harga gas bumi tertentu ini salah satunya realisasi dari KICC Pak, yang pabrik gelas. Mereka dapat 6 MMBTU, $6 per MMBTU untuk 5 tahun. Nah, ini dulu yang sudah menjanji hitam putih nih Pak Menteri Investasi, yang sekarang ESDM Pak. Jadi tidak hanya janji, sekarang sudah deliver Pak sebagai Menteri ESDM. Yang satu lagi industri padat karya yang kemarin Pak Presiden bahas, yaitu Kuan Footwear. Nah, ini mengekspor sepatu ke Amerika dengan brand Converse dan Hoka Pak. Mungkin nanti mohon sesudah ini Pak Dirut bisa dilihat oleh Bapak Presiden. Nah, kami sampaikan ada 2 isu strategis Pak Menteri BUMN, Pak Wamen. Ini terkait dengan pengalihan HPL Pak, dari PT, dulu kan ini tanah punya PT PN 1. Nah, ini untuk dialihkan kepada KEK Industrial Polis seluas 4.300 hektar, sehingga kepastian dari investasinya akan semakin tinggi. Kalau dengan demikian sekarang baru dengan sistem lease Pak, sewa sampai dengan 77 tahun. Yang kedua adalah dry port antara KEK Industrial Police, PT KAI dan PSA Singapura sedang dalam pembicaraan, sehingga kalau sudah infrastrukturnya kereta terbangun, ini tidak mengganggu jalan tol Pak, sehingga transportasi bisa dengan kereta api, dan itu akan lebih murah Pak dibandingkan dengan trucking, karena kalau satu kereta itu bisa 30 kontainer Pak, sekaligus 30 gerbong. Kalau satu-satu dengan mobil ini juga mengganggu traffic. Jadi ini sedang dalam proses, dan ini yang butuh percepatan sebelum nanti membangun pelabuhan, dan diharapkan pelabuhan ini nanti terkoneksinya kalau boleh dengan dana reksa Pak, ini dengan Batu Ampar di Batam Pak. Sehingga port callingnya dari sini ke Batu Ampar, dari Batu Ampar baru ke seluruh dunia. Ini yang sedang dalam perencanaan juga. Nah, kemudian hari ini tadi tanda tangan MOU Pak,
menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden dengan ke Cina, Pak, dengan Presiden Xi Jinping. Ini adalah revitalisasi kerjasama Two Countries Twin Parks. Two Countries Twin Parks ini sudah dibicarakan 2 tahun, Pak. Dan ini jalannya menunggu status KEK, Pak. Jadi dengan status KEK ini, dengan kehadiran 20 pengusaha China, diharapkan mengembangkan 500 hektar di lokasi ini. Dan ini targetnya menjadi Shenzhen, Pak. Jadi Shenzhen diharapkan menjadi model yang bisa dilaksanakan di kawasan Batang ini. Dan program Two Countries Twin Parks itu ada 3 kawasan industri, Pak. 1 Batang, yang kedua Wijaya Kusuma atau Aviana dekat Semarang, Pak. Persis di tempat airport, Pak. Di situ ada sekitar 400-an hektar juga, Pak. Kemudian yang satu lagi di Bintan Utara, Pak. Jadi ketiga kawasan ini masuk dalam kerjasama Two Countries Twin Park. Nah, kemudian selanjutnya kami berharap bahwa kawasan ini bisa menarik investasi dengan Two Countries Twin Parks. Di Batang sendiri minimal 60 triliun, Pak, dalam 4-5 tahun ke depan. Dan tentunya kalau semua sudah berjalan ke 3 tahapan, ini akan lebih besar lagi. Karena ini menjadi semacam memento, Pak. Memento dari kerjasama politik Indonesia-Cina 75 tahun, Pak. Jadi ini menjadi perhatian. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan kawasan ekonomi khusus Indastropolis Batang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.